Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di Kimia Inti dan Zat Radioaktif ya. Saat ini kita akan coba bahas mengenai kegunaan radioaktif. Jadi banyak sekali adik-adik kegunaan radioaktif. Salah satunya sebagai pembangkit tenaga listrik adik-adik ya. Nah, pembangkit tenaga listrik ini menggunakan energi yang berasal dari reaksi inti. Atau jika adik-adik lihat di televisi ya, arkeolog itu menemukan batuan atau fosil dan mereka bisa menentukan umurnya, ini pada dasarnya itu bisa ditentukan dari manfaat atau dari aplikasi radioaktif adik-adik. Nah, untuk penentuan umur fosil ini pada dasar digunakan persamaan ini adik-adik. Ya. Waktu paruhnya sama dengan 0,693 dibagi tetapan peluruhannya. Jadi kita bisa mengetahui waktu paruhnya dari persamaan ini. Nah, kemudian adik-adik untuk persamaan yang tadi kita bahas ini pada dasarnya berasal dari lajunya adik-adik. Lajunya itu sama dengan lambdanya dikali n-nya. Jadi tetapan peluruhannya dikali jumlah nuklida radioaktifnya. Ya, disintegrasi per gramnya adik-adik. Ya. Nah, kemudian untuk peluruhan ini merupakan suatu reaksi order 1 adik-adik ya. Sehingga bergantung pada jumlah, sehingga persamaannya kita bisa tuliskan ln nt per n0 sama dengan min lambda kali t. Lambdanya tetapan, t-nya waktu, n-nya jumlah akhir setelah meluruh, kemudian n0-nya jumlah awal. Ya. Kemudian adik-adik kita lihat di sini ada aplikasi dari radioaktif. Ya. Ada berbagai bidang ya, sebagai perunut ya, digunakan di bidang kedokteran. Itu Pospor 332 mendeteksi penyakit mata, liver, dan adanya tumor. Jadi banyak sekali kita lihat iridi, kemudian ferum, ya, natrium, dan fosfor. Kemudian di bidang industri juga sebagai perunut juga banyak. Mendeteksi rongga udara pada besi cor. Jadi besi cor itu ya tidak boleh ada rongga ya, agar strukturnya kuat. Nah, itu digunakan radioaktif adik-adik. Nah, kemudian mendeteksi sambungan pipa saluran air. Nah, ini kan sulit ya. Bagaimana mendeteksi kebocoran pada sambungan gitu. Nah, jadi bisa menggunakan radioaktif. Jadi ketika nanti sambungannya ada yang bocor, nanti radioaktif muncul dari sana. Begitu ya. Nanti di luarnya dipasang detektor. Kemudian keretakan pada pesawat terbang. Nah, ini sama ya. Mengukur ketebalan kertas pada industri kertas. Nah, di industri kertas itu kan sulit, tidak mungkin secara manual kita cek ya, ketebalannya secara manual gitu. Ya, dengan kapasitas produksi yang sangat besar, manual akan mempersulit. Jadi digunakan radioaktif untuk mengukur ketebalan kertasnya. Kemudian mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja ya. Kemudian adik-adik di bidang hidrologi sendiri digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran sungai, kebocoran pipa bawah tanah ya, jadi dimasukkan ke dalam pipa, dipasang detektor di luarnya, nanti ketika detektor menangkap radioaktif berarti ada kebocoran di sana. Kemudian menentukan umur dan asal air tanah. Pada bidang kimia sendiri ini analisis pengaktifan neutroaksi kimia atau ya. Jadi untuk O18 ini digunakan sebagai atom perunut ya. Ditentukan jadi asal molekul air itu terbentuk dari mana. Nanti kita bisa deteksi dari radioaktif oksigen yang digunakan. Kemudian di bidang biologi ini digunakan untuk mengubah sifat gen dengan cara memberikan sinar radiasi pada gen-gen tertentu. Kemudian adik-adik masih banyak bidang pertanian ya, mutasi gen ya untuk pemuliaan tanaman itu digunakan radioaktif. Kemudian bidang peternakan sendiri itu pengukuran jumlah dan laju sintesis protein. Begitu ya. Nah, sebagai sumber radiasi ini bidang kedokteran digunakan kobalt 60 ya, radiasi terapi tumor juga digunakan. Kemudian untuk mengontrol ketebalan produk juga digunakan. Kemudian bidang peternakan ya, untuk meradiasi jantan sehingga mandul juga bisa digunakan. Nah, untuk dampak negatifnya adik-adik ya memang banyak kegunaannya, tapi juga ada dampak negatifnya adik-adik. Jadi radiasi zat radioaktif ini dapat memperpendek umur manusia. Hal ini karena ketika tubuh kita atau jaringan kita terkena radioaktif ya, ini bisa menyebabkan kerusakan. Radiasi zat radioaktif terhadap kelenjar-kelenjar kelamin ini dapat mengakibatkan kemandulan adik-adik.
Kemudian radiasi ini dapat mengakibatkan pembelahan sel darah putih sehingga leukemia ya. Kemudian zat radioaktif ini ya, radiasi radioaktif ini dapat menyebabkan kerusakan somatis berbentuk lokal dengan tanda ada terjadi kerusakan kulit, kemudian kerusakan sel pembentuk darah merah dan sistem saraf. Jadi selain banyak manfaatnya juga ada dampak negatifnya. Tentu saja ini bisa dicegah dengan penggunaan alat yang bisa mencegah kita terpapar radioaktif. Baik adik-adik, sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.